Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pak John harap kalian masih dalam keadaan yang sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang PJOK dengan topik penyakit menular dan tidak menular serta bahaya nafsa, ya. Jadi kita akan belajar ketiga materi itu, dan kita juga belajar bagaimana cara kita menanggulangi penyakit menular, tidak menular, dan juga menghindari yang namanya nafsa, seperti itu. Nah, dalam pembelajaran hari ini ya, kita punya beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama, Pak John berharap kalian mampu untuk menjelaskan pengertian dan bahaya penyakit menular dan tidak menular. Yang kedua, Pak John berharap kalian mampu untuk menerapkan konsep pemeliharaan diri dari penyakit menular dan tidak menular. Nah, jadi selain daripada kalian menjelaskan pengertiannya, kalian juga mampu untuk menerapkan konsep. Artinya, Pak John berharap kalian ini mampu untuk bisa melakukannya di rumah, ya. Jadi kalian akan belajar tentang bagaimana memelihara diri kita supaya tidak terkena penyakit menular dan tidak menular. Nah, itu bisa Pak John harap kalian bisa praktekkan di rumah masing-masing. Yang ketiga, Pak John berharap kalian mampu untuk bisa menjelaskan bahaya nafsa terhadap kesehatan tubuh. Nah, kita akan sama-sama belajar apa itu nafsa dan juga bagaimana bahayanya terhadap kesehatan tubuh kita, supaya kita juga bisa menghindari penggunaan nafsa ini, ya, karena memang dilarang. Nah, yang terakhir, Pak John berharap kalian mampu untuk bisa mempresentasikan bahaya penyakit menular, tidak menular, dan nafsa, serta cara memelihara tubuh dari ketiga hal tersebut, ya. Nah, jadi kita akan belajar ketiga topik itu, dan Pak John harap kalian juga mampu untuk bisa mempresentasikannya nanti, ya. Jadi ada tugas untuk bisa kalian mempresentasikan ketiga hal ini, ya. Jadi nanti Pak John akan jelaskan tugasnya. Nah, sekarang apa itu penyakit menular dan tidak menular? Ya, jadi kira-kira apa ya? Kalau anak-anak pasti mungkin ada beberapa di antara kalian yang sudah pernah mendengar penyakit menular dan tidak menular. Nah, kira-kira apa itu? Anak-anak, penyakit menular ini adalah penyakit yang dialami manusia karena disebabkan oleh perantara biologi seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit, ya. Nah, jadi ini penyakit menular ini disebabkan oleh keempat hal ini, ya. Kemudian ini adalah beberapa macam penyakit menular yang mungkin kita bisa pelajari hari ini. Yang pertama itu penyakit menular langsung, artinya penyakit yang bisa langsung ditularkan oleh orang yang menderita penyakit tersebut, ya. Nah, misalnya flu, difteri, tetanus, campak. Nah, ini penyakit yang bisa ditularkan, ya, secara langsung oleh penderitanya. Misalnya orang tua kalian ada yang terkena flu. Nah, kemungkinan besar kalian juga bisa ditularkan karena kalian kan mungkin satu rumah. Jadi flu itu kan bisa tersebar lewat udara, ya, virus yang bisa menyebar lewat udara. Jadi mungkin kalian juga bisa tertular flu karena ada orang yang menularkannya langsung, begitu. Nah, itu disebut penyakit menular langsung. Nah, yang kedua, ada penyakit menular melalui vektor. Nah, ini adalah penyakit yang ditularkan melalui serangga, misalnya nyamuk, ya. Nyamuk itu kan ada penyakit dari nyamuk chikungunya. Jadi orang bisa terkena penyakit chikungunya itu karena ada nyamuk yang menularkannya, seperti itu. Jadi nyamuk ini kan salah satu serangga, makanya kita sebut di sini sebagai penyakit menular melalui vektor atau lewat serangga, seperti itu, ya. Nah, yang ketiga ada penyakit menular melalui binatang, ya, melalui binatang. Nah, ini adalah penyakit yang ditularkan lewat binatang pembawa penyakit, misalnya burung, anjing, dan tikus, ya. Nah, jadi ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh ketiga hewan ini. Ini contohnya, hewannya mungkin tidak
mengalami penyakit, tetapi dia bisa membawa penyakit ya, karena ada virus yang ada di dalam tubuhnya itu. Misalnya anjing itu kan ada rabies, anjingnya mungkin sehat-sehat saja, tetapi dia itu sebenarnya sedang menderita rabies. Dan ketika kita berkontak dengan anjing itu yang mungkin terkena rabies itu, kita juga bisa tertular penyakit itu ya. Nah, jadi ini 3 macam penyakit yang kita bisa pelajari hari ini. Nah, kemudian ini juga adalah tabel yang mungkin Pak John bisa tunjukkan beberapa penyakit ya yang didaftarkan di sini adalah penyakit menular langsung. Ini ada 13 penyakit ya, mulai dari difteri, tetanus, polio, campak, tifoid, kolera, rubella, influenza, meningitis, tuberkulosis, ya, hepatitis, infeksi saluran pencernaan, infeksi saluran pernapasan. Nah, kita tidak akan mempelajari setiap penyakit-penyakit ini, tetapi kita belajar kira-kira penyakitnya itu apa-apa saja ya. Nah, kemudian ini juga yang ini Pak John gabung ya. Jadi penyakit menular melalui vektor dan binatang pembawa penyakit. Nah, ini contoh-contoh penyakitnya nih. Mulai dari malaria, demam berdarah, chikungunya, rabies, pes, ya pes ini dari tikus, toxoplasma, leptospirosis, flu burung ya. Jadi ini penyakit-penyakit yang ditularkan lewat serangga atau juga binatang pembawa penyakit seperti itu ya. Nah, jadi ini contoh-contoh penyakitnya, penyakit menular ya. Nah, dan salah satu penyakit yang sekarang ini sangat berbahaya dan sedang tenar sekali ya di Indonesia, yaitu Coronavirus Disease 19 atau kita sebut COVID-19 ya. Nah, ini juga salah satu penyakit menular yang bisa ditularkan langsung ya. Nah, jadi dia masuk di penyakit menular langsung karena ini kan ketika kita kontak dengan orang yang menderita COVID, berarti kita juga terkena COVID. Nah, ini juga salah satu penyakit yang bisa berbahaya sekali ya, karena bisa memicu kematian juga ini. Jadi ini salah satu penyakit yang harus kita hindari, yang menjadi salah satu penyakit menular yang harus kita hindari sekarang ini ya. Nah, kemudian yang kedua kita akan belajar tentang penyakit tidak menular ya, penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular ini artinya penyakit yang tidak disebabkan oleh virus atau bakteri ya, serta tidak ditularkan ke orang lain ya. Jadi ini penyakit yang tidak bisa ditularkan begitu. Jadi ini terjadi karena memang ada gangguan dalam organ ya, dalam organ tubuh kita, mungkin karena makanan, mungkin karena hal-hal yang lain ya yang bisa menyebabkan kita itu bisa sakit. Nah, kita akan lihat contoh-contoh penyakitnya ya. Nah, ini adalah macam-macam penyakit tidak menular. Nah, yaitu seperti ini ya, penyakit tidak menular ini dia tuh dianggap sebagai penyakit yang menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia ya. Nah, ini anggapan sebagian besar orang. Bahkan pada masa pandemi ini sekalipun ya, banyak sekali orang yang meninggal atau mati itu akibat penyakit tidak menular ini ya. Jadi penyakit tidak menular ini, walaupun di masa pandemi ini kan orang mungkin banyak yang mati karena COVID ya, tetapi penyakit tidak menular ini juga mengakibatkan kematian yang sangat tinggi juga pada masa pandemi ini ya. Nah, ini contoh-contoh penyakitnya ya, Pak John tunjukkan. Nah, mulai dari diabetes, kemudian rematik ya, rematik ini urat-urat kita ini kaku segala macam ya, kayak sakit-sakit begitu. Hipertensi atau darah tinggi, osteoporosis ya, ini kelainan tulang belakang ya. Dan kita kalau sudah tua itu bisa terkena osteoporosis atau tulang kita mulai keropos, jadi kita berdiri saja susah setengah mati ya. Nah, kemudian depresi ya, ini stres ini ya, bisa mengakibatkan bisa kita meninggal juga ya. Kemudian penyakit jantung, kanker, stroke ya, ini pasti kalian sudah pernah dengar. Ambeien, usus buntu, tipes, kolesterol, penyakit paru-paru. Nah,
perhatikan, yang Pak Juan tandai di sini alat yang warna merah. Nah, itu karena apa? Ini adalah penyakit yang paling sering terjadi di Indonesia dan bisa membunuh manusia, ya, bisa membunuh manusia dengan tingkat yang sangat tinggi, ya. Jadi ini penyakit-penyakit yang sering kali dialami, ya, dialami oleh orang-orang. Apalagi sudah berusia tua, ya, itu karena mungkin makan makanan yang mungkin kurang sehat, ya, sehingga mengakibatkan penyakit-penyakit ini muncul, ya. Jadi penyakit ini muncul bukan karena virus atau bakteri, ya, tapi karena memang cara kita mengolah tubuh kita, ya. Kalau misalnya kita jarang sekali olahraga, mungkin karena jantung kita tidak pernah terlatih karena olahraga, jadi kita bisa saja terkena penyakit jantung, ya, terkena penyakit jantung. Atau mungkin karena kita juga ada juga yang orang-orang tua kita itu ada yang merokok, ya, itu juga bisa mengakibatkan penyakit paru-paru. Nah, itu kan bukan virus atau bakteri. Jadi karena pola hidup kita saja yang mempengaruhi kita bisa mengalami penyakit-penyakit seperti ini, ya. Jadi penyakit-penyakit seperti ini terjadi karena pola hidup kita yang kurang sehat, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita melindungi diri kita dari penyakit yang tadi, ya, dan cara mencegahnya seperti apa, ya. Nah, yang pertama, kita harus bisa menjaga kebersihan diri kita. Nah, ini Pak John sudah rangkum beberapa hal yang bisa kita lakukan. Misalnya, kita harus mencuci tangan menggunakan sabun supaya bersih. Kemudian kita juga menggunakan masker saat keluar rumah, ya, karena apalagi pada masa pandemi ini kita harus menggunakan masker wajib, ya. Kemudian kita juga menggunakan air bersih untuk keperluan rumah, ya. Kita juga harus mandi teratur 2 kali sehari, jadi pagi dan sore, supaya pagi untuk memulai aktivitas, ya, karena mungkin malam kita tidur berkeringat, sehingga kita perlu mandi paginya itu. Kemudian sore kita juga harus mandi karena kita seharian beraktivitas dan kita bisa istirahat lagi, dan nanti besoknya kita lakukan hal yang sama lagi, harus rutin seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menjaga kebersihan diri kita. Nah, selain menjaga kebersihan diri kita, yang kedua kita juga harus bisa menjaga kebersihan lingkungan, ya, menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya kita membuang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan sampah di sekitar rumah, ya. Kita juga membersihkan rumah kita, ya. Jadi kita juga bisa membersihkan setiap hal yang menjadi lingkungan tempat tinggal kita, seperti itu. Nah, supaya ketika lingkungan kita bersih, maka kita juga bisa terhindar dari bahaya-bahaya dari penyakit menular ataupun tidak menular, ya. Jadi kita bisa membersihkan lingkungan dan juga membersihkan diri kita. Nah, selain itu kita juga perlu yang namanya menjaga kesehatan tubuh, ya, tentunya dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, vitamin, ya, makanan-makanan bervitamin, atau mungkin ada suplemen tambahan atau vitamin tambahan. Dan kita juga perlu melakukan aktivitas fisik atau olahraga ini secara rutin. Nah, ini yang menjadi bagian yang sangat penting, ya. Melakukan aktivitas fisik ini tentunya bisa melatih tubuh kita dan juga meningkatkan kebugaran tubuh kita, ya, supaya kita itu bisa memiliki daya tahan tubuh yang lebih bagus selain daripada makanan, seperti itu. Jadi kita juga harus berolahraga secara rutin. Nah, ini yang menjadi bagian yang cukup penting, ya, untuk kita lakukan. Kemudian kita juga perlu melakukan yang namanya seperti ini, ya, mengingatkan kepada orang lain seperti keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar supaya tetap menjaga kebersihan dan kesehatan, ya. Ini juga perlu kita lakukan supaya orang-orang di sekitar kita itu juga bisa melakukan hal yang kita lakukan daripada hal-hal ini, yang ketiga ini, ya. Nah, mulai dari menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kesehatan tubuh. Nah, selain kita melakukannya, kita juga harus mengingat kepada orang lain, ya. Supaya apa? Supaya orang di sekitar kita juga itu melakukan hal yang sama seperti kita lakukan. Nah, kalau misalnya semua orang melakukan hal-hal yang sama, ya, yang baik ini, ya, tentunya pasti kita semua bisa terhindar dari yang namanya penyakit menular tidak menular itu, seperti itu, ya. Jadi Pak John berharap
kalian bisa memahami apa itu penyakit menular tidak menular dan bahayanya, serta kalian juga bisa mempraktikkan hal-hal ini ya, mulai dari menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, dan juga menjaga kesehatan tubuh. Dan yang tentunya yang sangat penting adalah melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin, seperti itu ya. Nah, kalian perhatikan ini ada beberapa hal, ini ada beberapa hal yang penting juga yang mungkin perlu kita lakukan ya, Nah, ini sudah ada posternya, misalnya ini ya, waspada demam berdarah ya. Jadi kita harus ini ya, menguras, mengubur, menimbun, dan ikanisasi. Nah, menguras ini maksudnya kalau misalnya kita di rumah ada menggunakan bak mandi, maka kita harus rajin mengurasnya. Nah, kalau misalnya di rumah kita ada menggunakan penampung air ya, mungkin di ember atau di mana, kita harus menutupnya supaya nyamuk itu jangan bersarang di situ, nyamuk itu jangan berkembang biak di situ ya. Kemudian menimbun. Nah, menimbun ini supaya kan biasanya kan sampah-sampah itu kalau misalnya kalian biarkan terbuka begitu, biasanya nyamuk juga bisa nyamuk atau serangga-serangga seperti lalat itu kan bisa berkembang biak di situ. Jadi kita harus menimbun atau menguburnya itu supaya sampahnya jangan menjadi tempat untuk berkembang biaknya sarang penyakit itu ya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan seperti ini ya, ikanisasi. Artinya kita kalau misalnya ada kolam, nah kita taruh ikan supaya kalau misalnya ada kolam kita itu tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, seperti itu ya. Nah, kemudian kita mau lihat yang wajib 5M ini, apalagi di masa pandemi ini. Nah, ini perhatikan ya, jadi dalam menjaga tubuh kita dari COVID-19 ini kan ada namanya wajib 5M ya, bukan 3M lagi ya, karena sudah 3M itu sudah tidak cukup lagi, kita harus melakukan 5M seperti itu. Jadi ini mulai dari menjauhi kerumunan, menjaga jarak, memakai masker ya, jadi ini harus kita lakukan. Dan kita juga perlu membatasi mobilitas atau interaksi kita dengan orang lain. Jadi mungkin kalau mau berinteraksi mungkin pada saat sekarang ini online saja dulu ya, jangan bertemu-temu secara langsung begitu. Kemudian kita juga harus mencuci tangan dengan sabun ketika kita menyentuh barang-barang mungkin yang umum-umum ya, mungkin kita dari luar rumah kita menyentuh barang-barang yang bukan bukan pribadi kita, pemilik pribadi kita harus mencuci tangan supaya kita jika ada kuman-kuman yang mungkin lengket di tubuh kita itu bisa bersih ya dari tangan kita itu. Jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan. Nah, ini adalah 2 contoh hal yang mungkin bisa kita lakukan lewat poster ini ya. Nah, jadi apa intinya? Apa yang kita pelajari? Nah, yang kita pelajari ini tentunya ini ya. Nah, penyakit menular dan tidak menular adalah penyakit yang berbahaya bagi kesehatan ya. Nah, itu yang pertama. Jadi penyakit menular dan tidak menular ini adalah penyakit yang berbahaya bagi kesehatan. Kemudian yang kedua, kita perlu menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kesehatan tubuh, dan mengingatkan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa terhindar dari bahaya penyakit menular dan tidak menular. Seperti itu ya. Nah, dan kita juga perlu melakukan hal-hal yang lain seperti cara menjaga diri kita dari demam berdarah dengan melakukan 3M ini tadi ya, yang menguras, menutup, kemudian mengubur ini atau menimbun ini, dan juga melakukan ikanisasi. Ini yang tadi Pak John sudah jelaskan ya, untuk mencegah demam berdarah.
Dan yang kedua, kita juga perlu melakukan wajib 5M ini ya, supaya kita bisa mencegah diri kita terkena virus corona ya. Apalagi di masa seperti ini, kita perlu melakukan wajib 5M ini, mulai dari membatasi interaksi atau mobilitas, menjauhi kerumunan, menjaga jarak ya, menggunakan masker, dan juga mencuci tangan dengan sabun supaya kita membersihkan diri kita dari bahaya yang mungkin sudah tersentuh oleh tangan kita. Nah, jadi hari ini kalian sudah belajar tentang penyakit menular dan tidak menular, dan juga bagaimana cara kita melindungi diri ya dari penyakit-penyakit tersebut. Nah, kemudian nanti setelah ini kalian akan mengerjakan tugas. Silakan nanti cek di Google Classroom tugasnya seperti apa ya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini dan selamat mengerjakan tugas. Nanti silakan cek di Google Classroom ya. Nah, jadi demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik dan semangat mengerjakan tugasnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya.